Saudara, bagaimana perkembangan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB saat ini dan benarkah warga Papua terbelah dalam menyikapi penetapan tersangka Lukas NMB? Kita akan bahas bersama M. Rifai, juru bicara Gubernur Papua, dan juga ada Yones Wenda, tokoh agama di Papua yang bergabung lewat telepon. Selamat malam, Bung M. Rifai dan Bung Yones, sehat selalu. Ya, selamat malam semua. Iya. Selamat malam. Saya ke Bung Rifai dulu, Bung Rifai. Sampai saat ini, ini panggilan kedua ya. Lukas NMB tidak juga hadir. Apa alasannya? Ya, Silakan Pak Rifai. ya. Jadi memang Pak sampaikan oleh tim kuasa hukum dan juga tim dokter waktu kita pertemuan dengan KPK kemarin. Memang hari ini Pak Gubernur belum sempat hadir karena kondisi kesehatan beliau dan juga berkoordinasi dengan masyarakat atau keluarga yang menjaga beliau di rumah kediaman. Nah, Ya. Hal ini bukan berarti kemudian Pak Gubernur mangkir, tapi kan sudah ada komunikasi yang tadi sudah diutus hukum sudah ke KPK dan menyerahkan surat tentang ketidakhadiran Pak Gubernur pada. Iya, meskipun KPK telah mengatakan bahwa ketika sakit maka KPK punya tim dokter yang bisa memeriksa, bahkan melakukan pembantaran misalnya masuk rumah sakit atau apa ketika kemudian diperlukan perawatan yang lebih intensif. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Bagaimana komentar Anda soal ini? Ya, betul. Jadi begini, tim dokternya Pak Gubernur kan sudah komunikasi juga dengan tim dokter KPK hari Jumat kemarin. Saya kira komunikasi ini akan berlanjut sesama tim dokter begitu, sehingga kan kita tidak paham ini masalah-masalah medis yang mereka membicarakan. Sehingga saya kira. Iya, ini Anda kesannya kan seolah mengulur waktu, padahal tim dokter KPK menyatakan siap. Yang tidak siap kan dari pihak Lukas NMB, pihak Anda, betul ya? Tidak juga, ini kan ada komunikasi, Mas. Ini dia harus komprehensif. Kehadiran Pak Gubernur Jakarta. Gini, Bapak Gubernur itu sejak awal sampaikan bahwa saya harus dan wajib hadir ke KPK untuk memberikan keterangan. Itu komitmen beliau dan konsistensi beliau tidak berubah. Disampaikan sendiri oleh Gubernur Lukas NMB? Ya, Bapak Gubernur sampaikan kepada kami sebagai juru bicara. Meskipun faktanya 2 kali pemanggilan tidak datang? Iya, kita tidak bisa kemudian langsung secara normatif seperti itu, tetapi ada kondisi yang beliau harus dengan masyarakat yang menjaga rumah beliau, Mas Aiman. Maksudnya gimana? Ini soal kesehatan atau soal masyarakat? Gini, kan ada dua. Sejak awal kami sampaikan ada 2 hal yang harus kemudian diselesaikan bersama Pak Gubernur. Pertama adalah masalah kesehatan beliau, yaitu kondisi kesehatan yang kemudian dilihat oleh tim dokter. Yeah. Nah, yang kedua adalah masyarakat yang sedang menjaga rumah beliau. Ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan kedua hal ini, Mas. Maksudnya masyarakat tidak rela kalau Gubernur Lukas NMB diperiksa KPK? Bukan, beliau tidak izinkan beliau keluar dari rumah itu loh, Mas. Karena? Ini kan masyarakat tidak mengizinkan Gubernur Lukas NMB keluar dari rumah? Iya, tidak izinkan beliau keluar dari rumah karena mereka khawatir kemudian nanti akan dibawa gitu kan. Nah, ini kan harus kita juga kemudian memberikan kesempatan agar bisa diberikan pemahaman kepada masyarakat yang betul-betul menjaga rumah beliau ini. Oke, ini mengingatkan saya pada beberapa tahun lalu ada laborasi torus ya di Sorong waktu itu. Tapi apakah sama? Tidak, tentu hal yang berbeda karena penanganannya pada waktu itu adalah berbeda saya kira. Iya, tapi dua-duanya memang pada waktu itu ya masuk Gubernur Lukas NMB juga mengaku sakit, laborasi terus juga mengaku sakit dan lain sebagainya. Bahkan saya sempat mewawancari juga pada waktu itu eksklusif di Sorong. Sekarang saya ingin ke Pak Yones Wenda. Pak Yones? Iya, salam selamat. Iya. Ada 2 hal tadi disampaikan oleh juru bicara Gubernur Papua Lukas NMB. Yang pertama soal kesehatan yang tidak memungkinkan. Yang kedua adalah soal restu masyarakat yang sampai saat ini belum memperbolehkan Gubernur Lukas NMB diperiksa KPK karena khawatir akan dibawa. Ini kalau menurut pandangan kami dari tokoh gereja Papua, melihat bahwa masalah Pak Lukas NMB ini bukan semua masyarakat di Papua
Jadi semua masyarakat di Papua tidak, itu hanya beberapa kabupaten yang mereka akan melindungi Pak Lukas NMB. Dan kabupaten-kabupaten lain mereka tidak dukung juga untuk demonstrasi untuk Pak Lukas NMB ini. Karena selama ini kami melihat Pak Lukas NMB selagi dia pejabat gubernur Provinsi Papua, dia akan pilih suku Isme, artinya yang pejabat-pejabat masuk di Provinsi Papua itu hanya dia punya orang-orang saya yang dia utamakan, sedangkan kabupaten-kabupaten lain dia tidak memikirkan. Sehingga masyarakat Papua selain mereka tidak mendukung, mereka mau harus proses hukum sesuai dengan perbuatannya Pak Lukas NMB. Itu yang kami dari tokoh agama melihat. Iya. Itu. Tapi kalau saya lihat memang banyak sekali ya masyarakat di sana yang mendukung Gubernur Papua yang kemudian disebutkan tadi oleh juru bicara Gubernur Lukas NMB tidak merestui bahwa diperiksa KPK. Bagaimana Anda melihat sesungguhnya Pak Yones Wenda, tokoh agama di Papua? Anda tokoh agama di Papua, Anda tentu tahu soal ini. Ya, ini kami dari tokoh agama melihat bahwa seharusnya Pak Lukas NMB itu dia harus taati kepada KPK karena Harus taat pada KPK. Iya, dia harus taat kepada KPK karena dia harus jelaskan semua perbuatan itu. Kalau masyarakat mau melindungi dia tidak bisa diperiksa, berarti itu ada harusnya. Mungkin itu benar kalau dianggap kita itu benar apa yang dia lakukan. Nah, jadi dia terus terang mengaku kepada KPK bahwa perbuatan apa yang dia lakukan, yang disangka itu dia harus sampaikan kepada KPK supaya masyarakat juga bisa memahami baik apa yang dia sampaikan itu. Itu yang kami tokoh agama mau seperti itu. Oke, tapi kalau seandainya begini tadi sampaikan, untuk diperiksa saja masyarakat tidak rela karena takut Gubernur Lukas NMB ditangkap, kurang lebih begitu ya? Itu tidak mungkin karena pemerintah ini negara hukum, mereka tahu aturannya. Jadi Pak Lukas NMB dia harus taat kepada pemerintah, dia harus seperti. Dan yang mempertahankan masyarakat ini hanya dia punya orang-orang yang mempermainkan dengan kepentingan-kepentingan mereka. Oke, jadi menurut Anda yang wajib atau yang bisa untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini merupakan proses hukum yang harus dijalani adalah pihak Lukas NMB sendiri. Kalau enggak ya nggak akan bisa. Atau jangan-jangan orang yang akan berpikiran yang memang sengaja digunakan tameng. Tidak. Ini masyarakat Papua yang lain tidak setuju. Tidak setuju. Mereka mau harus diperiksa. Iya. Jadi ini bukan semua masyarakat Papua. Lebih banyak yang mau mengharapkan agar tuntas Gubernur Lukas NMB diperiksa oleh KPK. Iya, betul. Jadi masyarakat Anda yakin dengan hal tersebut? Karena Anda tokoh agama, Anda yakin dengan hal tersebut? Anda tahu dengan jemaat Anda? Ini masyarakat Papua tidak semua untuk mendukung Lukas NMB, tidak semua untuk mendukung Lukas NMB. Tetapi ini hanya beberapa kabupaten yang mendukung Lukas NMB. Iya. Ya, dan jadi hanya dari pandangan tokoh agama melihat bahwa semua sinode lain untuk mendukung atau masyarakat lain mendukung Lukas NMB tidak. Ini hanya beberapa kabupaten saja yang mendukung. Yang mendukung ini, yang tidak memperbolehkan Lukas NMB diperiksa, harusnya diberikan pengertian oleh pihak Lukas NMB. Iya. Kalau tidak diberikan pengertian juga, maka ada kecurigaan memang sengaja digunakan sebagai perisai, tameng. Betul. Jadi masyarakat yang lain mau, dia harus mengaku terus terang kepada KPK apa yang perbuatan dia lakukan. Iya. Baik. Dan kami tokoh agama juga mau seperti itu. Dia harus jujur bicara kepada KPK supaya keterangan itu masyarakat juga bisa tahu. Baik. Pak Rifai Darus. Ya, ini masukan yang bagus dari tokoh agama di Papua, Pak Yones Wenda. Seharusnya Gubernur Lukas NMB jujur baik kepada KPK dan menjelaskan kepada pendukungnya bahwa semua ini merupakan proses hukum yang harus dijalani dan kalau tidak salah tentu kan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Oh ya, benar sekali itu Mas Aiman. Kenapa harus takut? Kenapa harus kemudian tidak mau diperiksa? Padahal KPK sudah menawarkan tidak perlu diperiksa di Jakarta, KPK yang akan mendatangi Gubernur Lukas NMB. Ini Pak Gubernur tidak pernah menyatakan bahwa saya tidak bersedia memberikan pernyataan. Beliau sejak awal sampaikan saya harus dan wajib memberikan klarifikasi di depan penyidik KPK. Itu pertama, harus clear dulu itu. Yang kedua, kan kita bisa melihat
waktu tanggal 12 sampai dengan tanggal 14, 15, itu kan masih banyak sekali ribuan masyarakat yang berada di kediaman beliau. Kemudian dengan pelan-pelan diberikan pengertian. Nah sekarang kan sudah mulai berkurang nih Mas Aiman. Ya kan? Artinya upaya yang dilakukan oleh Bapak Lukas NMB itu dia berjalan paralel antara menyembuhkan penyakitnya, meminta untuk menyembuhkan penyakitnya, tetapi beliau juga dengan cara kebijakan kebapaan beliau memberikan pengertian kepada masyarakat yang berada di rumah beliau. Untuk tidak Kalau untuk tidak berkumpul dan kemudian memberikan kesempatan bagi KPK. Iya. Oke. Itu yang beliau lakukan. Baik, saya ke Pak Yones. Pak Yones, apakah Anda juga melihat hal yang sama? Bahwa Halo. ya, Pak Yones, ini baru saja dikatakan oleh Pak Rifai bahwa konsentrasi massa dari hari ke hari berkurang karena sudah diberikan pengertian oleh pihak Lukas NMB sehingga satu waktu akan bisa diperiksa oleh KPK. Apakah Anda melihat hal yang sama? Hal yang sama benar itu yang benar. Jadi kami mau seperti itu. Bukan. Apakah kemudian ada upaya yang Anda lihat nyata dari pihak Lukas NMB agar pendukungnya tidak serta-merta mendukung dan kemudian bisa KPK masuk? Ini dari pihak Lukas NMB. Apakah Anda sudah melihat hal tersebut di sana? Ini benar karena kami dari tokoh agama melihat bahwa makin lama masyarakat mereka bisa mengerti. Jadi kami dari tokoh agama mohon, mungkin masyarakat lama-kelamaan pasti akan bubar. Oleh sebab itu kesempatannya KPK bisa masuk periksa di dalam. Langsung ketemu dengan Pak Lukas NMB, itu yang kami tokoh agama mau seperti itu. Oke, banyak kemudian suara di luar sana, nanti saya juga akan tanyakan juga ke Pak Rifai, bahwa masa ini merupakan masa yang dimobilisasi oleh pihak Lukas NMB. Apakah benar begitu Pak Yonda? Iya benar, karena ini sengaja mau menciptakan konflik di Papua ini. Untuk itu kami dari tokoh agama mau supaya harus masa ini sebentar Pak Rifai, nanti saya akan berikan kesempatan pada Anda. Silakan Pak Yones Wenda. Iya, maksudnya masyarakat ini harus makin lama mereka akan mengundur semua, dan kalau makin kurang ya KPK bisa masuk periksa. Itu kami tokoh agama masuk seperti itu. Jadi Anda meyakini bahwa memang ada mobilisasi untuk melindungi Lukas NMB dari masyarakat ini? Iya, ini masyarakatnya sementara di Papua ini agak panas. Dan itu dimobilisasi oleh pihak Gubernur Lukas NMB? Iya, betul. Oke, baik. Tidak semua orang. Iya, betul. Sebagian yang kemudian tampak melindungi begitu ya? Betul. Oke, saya ke Pak Rifai. Ini jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bung Yones Wenda, Pak Yones Wenda, tokoh agama di Papua, yang kemudian mengatakan demikian karena beliau berada di Papua dan melihat langsung apa yang terjadi di sana. Komentar Anda, dimobilisasi publik, dimobilisasi sebagian masyarakat untuk melindungi Gubernur Lukas NMB. Apakah benar? Oh tidak, saya kira begini, ada proses tahapan cukup panjang tentang siapa itu Lukas NMB. Kita tidak serta-merta melihat Pak Lukas NMB itu pada saat ini. Tetapi ada proses panjang yang beliau lakukan sejak tahun 2006 sampai dengan hari ini. Ada sebuah kebangkitan rakyat Papua itu yang beliau lakukan. Ada sebuah kebangkitan masyarakat pegunungan itu yang beliau lakukan. Ada kebangkitan masyarakat pendatang dan sebagainya itu yang beliau lakukan. Jadi kita tidak boleh potong tentang siapa Lukas NMB pada saat sekarang saja ketika sedang ada kasus. Tetapi karena akumulasi itu semua sehingga wajar kemudian ketika beliau kena ada kasus seperti ini, mereka banyak yang kemudian membela beliau sambil menunggu tentang proses yang akan berjalan. Karena Pak Lukas sampaikan, saya ini tidak akan lari kemana-mana. Saya ini orang yang gentle, gitu. Saya akan menghadapi ini semua. Tapi tadi ada dua hal. Biarkan saya Jadi singkat kata, kapan Gubernur Lukas NMB siap untuk diperiksa KPK? Adakah batas waktunya? Karena Pak Mahfud, Menko Polhukam menyatakan kalau tidak mengindahkan panggilan KPK maka akan dipanggil paksa. Tentu ini tidak hal yang harusnya dihindari karena bisa terjadi bentrokan di sana. Oh ya, kalau pemanggilan paksa saya kira mari kita duduk dan berdialog terlebih dahulu begitu. Yang perlu kami sampaikan setelah hari ini tim hukum menyerahkan surat kepada KPK, maka besok malam kami akan kembali ke Jayapura
kemudian akan melaporkan seluruhnya dinamika dan apapun yang terjadi ini kepada Bapak Gubernur tentang prosesnya. Sambil kita berkomunikasi juga dengan tim dokter yang nanti juga akan berkomunikasi dengan KPK. Kan tidak berjalan tiba-tiba, ini komunikasi dan koordinasi selalu kami lakukan dengan KPK maupun juga dengan pihak Pak Gubernur gitu kan. Jadi tidak ada yang kemudian kita tutupi, nanti kemudian setelah dipanggil baru kita memberikan penjelasan, tidak. Tapi komunikasi ini kita lakukan terus. Semua ingin mencari yang terbaik karena Pak Gubernur sudah pada posisi saya harus dan wajib memberikan keterangan kepada penyidik KPK, gitu loh Mas. Kalau tanyakan kapan waktunya, apakah Anda bisa menjawab? Nanti besok setelah kami pulang ke Jayapura, kita diskusi memberikan laporan kepada Bapak Gubernur, baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya Mas. Artinya belum bisa dijawab kapan akan diperiksa KPK bersedia dari pihak Lukas NMB. Terima kasih. Tentu ini menjadi keperhatian, pedulian, dan juga keprihatinan atas apa yang terjadi di sana. Semoga hukum tetap bisa berdiri tegak dan tentu bisa juga punya hak dari Gubernur Lukas NMB untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Terima kasih. Terima kasih. M. Rifai Darus, juru bicara Gubernur Papua, dan juga ada Yones Wenda, tokoh agama di Papua. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.